Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib 27 Juli 2021 bertepatan dengan 18 malam ke-18 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Raqaiq dalam pembahasan Syarah Arba'in An-Nawawiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-21 dan kita masih membahas hadis nomor 15. Di hadis nomor 15, hadis yang mengajarkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia dari husnul khuluq, yang mana di hadis yang ke-15 ini telah kita bahas satu alinea, masih beberapa alinea. Maka kita ulang hadis ini, hadis yang datang dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, agar dia itu memilih dua pilihan. Falyaqul khairan, pertama dia bicara, aw liyasmut, atau dia diam. Telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa hadis ini memberikan kaidah kepada kita tentang permasalahan al-asl, di mana kita ini diperintah untuk menyelamatkan lisan kita, maka lebih baik kita itu diam. Jika dengan berbicara itu malah menjadi dosa. Itu makna dari kaidah di dalam hadis ini. Maka al-asl, kita ini disuruh diam selama jika berbicara malah membuat dosa. Sehingga dipilihkan oleh Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Ima kamu berbicara baik dengan lisan kamu itu, ima ataupun kamu diam. Maka diam lebih baik daripada berbicara yang menyebabkan kecelakaan bagi kamu. Maka inilah masuk kepada ucapan pepatah Indonesia mengatakan diam itu adalah emas, ataupun in English the silence is gold, ataupun in Arabic as-sumt az-zahabi. Diam itu adalah emas. Kapan diam itu adalah emas? Di saat jika dia membuka lisannya akan masuk kepada dosa, maka diam lebih baik. Maka dikatakan di dalam hadis ini, falyaqul khairan aw liyasmut. Di saat dia malah melaksanakan ghibah, malah melaksanakan afati lisan, dan Allah telah melarang ghibah, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Maka janganlah kalian berghibah sesama kalian. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Maka jangan sampai kalian melaksanakan ghibah, karena ghibah itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Maka fakarihtumuh, merasa jijiklah dari perbuatan ghibah yang penuh dosa ini. Maka ini yang menjadi wazan, timbangan kapan kita diam. Di saat jika kita berbicara malah menambah dosa. Lalu di dalam hadis ini disebutkan falyaqul khairan aw liyasmut. Kapan berbicara itu menjadi lebih baik? Jawabnya, bisa lebih baik jika pembicaraannya itu mendapatkan pahala. Seperti apa? Seperti berdakwah, seperti memberikan nasihat. Maka di saat kita melihat kaum muslimin, banyak dari para syabab, para pemuda belajar kepada kelompok-kelompok sesat seperti as-sufiyah ataupun asyiah, ataupun bahkan direkrut oleh kelompok-kelompok teroris untuk menjadi pejuang-pejuang Islam, katanya.
yang pada hakikatnya mereka adalah pemberontak, teroris, yang mana mereka di brainwash, otak-otak mereka dicuci sehingga dijadikan musuh-musuh Islam itu adalah pemerintahnya, yang sama-sama sholat, presidennya yang sholat, staf-staf menterinya yang sholat, anggota DPR, MPR yang sholat, dan bahkan pemimpin penjaga keamanan dari Kapolsek, Kapolres, dan yang lainnya, maka didoktrin oleh mereka bahwa mereka semuanya kufar, tohut. Akhirnya para sahabat banyak yang jatuh bergelimpangan menjadi korban dari bom bunuh diri, menjadi korban perang melawan pemerintah. Seperti di Poso, mereka banyak dibunuh oleh pemerintah, dan mereka dari para pemuda, dan mereka yang menghancurkan, membuat bom di Bali yang sudah digantung, mereka masih muda, 30 tahunan ke bawah kebanyakan. Maka di saat kita melihat kesesatan merajalela, jika kita diam, maka siapa yang akan menyelamatkan mereka? Maka di sini pantas bagi kita daripada diam untuk berbicara. Maka disinilah jatuh kaidah the silent is gold. Diam itu adalah emas, karena dengan dia berbicara, berdakwah dan memberikan nasihat itu lebih baik. Maka bukan kaidahnya the silent is gold saja, tetapi bahkan speaking is diamonds mungkin. Berbicara itu adalah berlian. Maka di sini berbicara lebih rajih daripada dia diam, dan pendalilannya banyak seperti di dalam ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Maka wajib di antara kalian suatu kaum yang menyeru dengan lisannya, dengan amalannya kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Dipuji oleh Allah, mereka orang-orang yang beruntung dan diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan taghyirul munkar dengan lisan tentunya. Dan bahkan telah dipuji secara mutlak. Semua ucapan-ucapan manusia yang ada di muka bumi ini, yang paling baik di sisi Allah adalah yang menyeru kepada kebaikan, dakwah ilallah. Meskipun suaranya parau, na'am. Meskipun suara vokalis-vokalis seperti Rick Price dan sebagainya suara emas yang mendapatkan piringan-piringan emas, itu lebih merdu daripada kita suaranya. Namun di sisi Allah, orang-orang yang berdakwah kepada Allah itu lebih baik suaranya dari yang keluar dari lisannya. Maka Allah telah memuji di dalam surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Maka tidak ada yang lebih baik daripada ucapan-ucapan yang dikeluarkan dari mulut seorang dai ila Allah. Maka di sini jelas berbicara lebih baik daripada diam. Di saat untuk taghyirul munkar, di saat untuk berdakwah. Oleh sebab itu Allah juga memerintahkan di dalam surat Al-Ahzab, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida." Maka wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah dengan lisan-lisan kalian qawlan sadida. Makna qawlan sadida adalah ucapan yang benar, ucapan yang baik, membantah dari kesyirikan, kemaksiatan, kebid'ahan. Makna dari qaulan sadida adalah berdakwah dengan baik. Maka inilah yang telah kita berikan di pelajaran yang lalu dari lafaz man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tentang penjagaan lisan itu ada dua perkara. Berkata dengan benar seperti dakwah, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, mengajari manusia, mengajari
tahsinul Quran, mengajari Al-Quran dan Sunnah seperti yang ada kita padanya sekarang, majalisul ilm, maka falyaqul khairan. Kalau tidak bisa falyaqul khairan, duduk bersama teman-temannya dan cenderung akan melaksanakan ghibah dan namimah, maka falyasmut. Jika tidak bisa berdakwah, tidak bisa mengajari Al-Quran, ucapan-ucapannya tidak mengandung kepada Al-Quran dan Sunnah, ya sudah, daripada ghibah dan namimah, ngerumpi, menggosipkan tetangganya, menggosipkan si fulan, maka lebih baik diam. Di situ masuk silent is gold. Kemudian kita masuk kepada lafaz yang kedua. Di lafaz yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Itu di nuskhah itu, fala yu'dhi jarahu. Baik. Fal yu'dhi jarahu di sini yang kita ambil yang muttafaqun alaih. Maka dengan lafaz barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia itu tidak menyakiti tetangganya. Adapun yang dimasukkan di dalam matan arba'in fal yukrim jarahu, maka di sini telah datang lafaz-lafaz yang bermacam-macam. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah dengan lafaz fal yukrim jarahu. Adapun hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah fala yu'dhi jarahu. Dan begitu pun diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Abi Hurairah fal yuhsin ila jarih. Maka kita mendapatkan sekarang 3 lafaz masih dari sahabat yang satu, Abu Hurairah. Sekarang kita artikan semuanya, maka para muhaditsin sangat menyenangi lafaz-lafaz yang bermacam-macam selama sanadnya sahih. Kenapa? Karena di situ akan banyak faedah dari segi al-lafaz. Setiap lafaz menjelaskan, memberikan description kepada lafaz yang lain selama sanadnya sahih. Maka yang pertama, seperti di matan Arba'in An-Nawawi, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, fal yukrim jarahu. Makna fal yukrim dari karuma yukrimu, fal yukrim. Lalu kenapa majzum di sini? Karena masuk lam amr, fal yukrim. Maka i'rabnya yukrim fi'il mudhari' majzum dengan lam amr. Di ilmu usul memberikan makna wajib untuk melaksanakan perbuatan kebaikan, fal yukrim, memuliakan tetangganya. Maka di sini di hadis ini menjadi pendalilan yang menunjukkan kepada kewajiban kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk memuliakan, mengagungkan tetangganya. Ini makna fal yukrim, maknanya berbuat baiklah, mengagungkan tetangga. Dan di riwayat Muslim disebutkan fal yuhsin ila jarihi, agar berbuat baik. Dan sama fal yuhsin di sini fi'il mudhari' majzum dengan lam amr, memberikan makna wajib juga, agar berbuat baik kepada tetangganya. Dan di riwayat yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah disebutkan lebih jelas lagi, fala yu'dhi jarahu, jangan berbuat kezaliman, menyakiti dari tetangganya. Maka dari lafaz Abu Hurairah saja sudah banyak riwayat untuk mengagungkan tetangganya, untuk berbuat baik kepada tetangganya. Dan di hadis yang muttafaqun alaih, fala yu'dhi jarahu, lebih keras lagi. Maknanya apa? Jangan membuat kezaliman, mengganggu kepada tetangganya. Maka dari lafaz 3 ini menjadi pendalilan bahwa kewajiban seorang muslim yang mempunyai tetangga, awas, harus berbuat baik kepadanya, mengagungkannya, dan tidak menyakitinya. Di hadis yang lafaznya lebih jelas ini,
Dan lafaz seperti ini telah datang juga dari sahabat yang lain yang muttafaqun alaih, bukan dari Abi Hurairah, tetapi datang dari Abu Shuraih Al-Adawi. Al-Adawi nisbah kepada siapa dari sahabat? Umar bin Khattab Al-Adawi. Maka aku mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Maka hadis Abu Shuraih lafaznya satu, agar memuliakan tetangga. Maka hadis-hadis ini datang dari dua sahabat dan dari lafaz yang macam-macam ini memberikan pendalilan bagi kita, wajib bagi kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk memuliakan tetangganya. Perintah ini barakallahu fikum tentang permasalahan memuliakan tetangga dari segi hikmah. Apa hikmahnya? Perlu diketahui, tidak semua perkara kita harus mengetahui hikmahnya. Kenapa diwajibkan yang demikian? Apa hikmahnya? Tidak mesti. Karena al-asal dalam ibadah itu, tanpa harus melihat kepada hikmah pun, kita harus mengikutinya. Namun, jika disebutkan juga hikmahnya dari segi akal ataupun dari segi pendalilan hadis dan yang lainnya, maka tidak apa-apa. Maka dari hikmah kita berbuat baik kepada tetangga. Sekarang saya mau menanyakan kepada antum. Di sini tetangga antum, wahai para tulabul ilm, siapa? Di sini dan di sana. Orang tua kalian di mana? Ada yang di ini yang baru dari mana? Bukan, asalnya lupa saya daerah itu tuh. Batu Sangkar. Jauh dari Damas Raya. Dan yang satu lagi dari Solo, orang tuanya. Yang satu lagi paling dekat misalnya dari Kota Baru ataupun dari Jambi dan sebagainya. Maka jika terjadi sesuatu yang emergensi, yang membutuhkan pertolongan yang cepat, seperti di antara kita naik-naik pohon kemudian jatuh, siapa yang pertama kali membawa ke rumah sakit? Apakah bapaknya ditelepon? Maka bapaknya akan datang setelah 2 jam, baru setelah itu dibawa anaknya ke rumah sakit. Ataupun jika terjadi sesuatu, misalnya ia dan billah kebakaran, maka siapa yang akan memberikan bantuan? Apakah orang tuanya yang ada di Solo atau orang tuanya yang ada di tempat yang jauh? Maka jawabnya tidak, bahkan tetangganya dan temannya. Itulah mereka orang-orang yang paling dekat. Maka jika mereka orang-orang yang paling dekat, orang yang paling dibutuhkan di saat kita membutuhkan pertolongan, bukan orang tua kita yang jauh, tetapi tetangga-tetangga kita yang dekat, maka oleh sebab itu di dalam Islam diperintahkan kita berbuat baik kepada tetangga kita. Karena tetangga kita itu, meskipun misalnya perbedaan mazhab ataupun sama-sama muslim, tetapi dia mungkin tidak peduli dengan masalah agama, namun pada hakikatnya tetap tetangga orang yang akan paling dekat menolong. Dan Nabi di dalam hadis-hadis banyak berbuat baik kepada tetangganya yang Yahudi. Dan begitupun para sahabat. Maka meskipun mereka berbeda mazhab, berbeda agama, berbeda keyakinan, namun di saat ada kebakaran, apakah mau diam? Di saat terjadi kebakaran, biarkan saja, dia kan muslim. Biarkan saja, orang ini kan Nasara. Tega kalian seperti itu? Tetangga kebakaran menghitung kepada mazhab. Ternyata rumahnya kebakaran, di saat mau ditolong, dia dengan Lukmaniyun, atau dia kelompok Sahabikoh, atau dia Hajuriyun, atau dia dengan kelompok Roja. Tega kalian untuk saudara kita semuslim terbakar? Maka tidak. Maka dalam permasalahan kehidupan bertetangga, tidak melihat kepada siapapun. Bahkan orang Yahudi, di dalam hadis nanti akan kita sampaikan, mereka berhak juga mendapatkan kewajiban dari kita sebagai hak tetangga. Maka
Inilah dari permasalahan hadis yang akan kita bahas. Maka di dalam pembahasan di sini kewajiban kita untuk bertetangga, hikmahnya telah kita ketahui tadi, bahwa mereka orang yang paling dekat kepada kita. Di saat kita emergensi memerlukan sesuatu, tetanggalah yang paling bisa memberikan bantuan. Meskipun hanya sekedar meminjam senter, meskipun hanya sekedar meminjam sesuatu, maka tetanggalah yang lebih berhak. Maka mereka lebih berhak untuk diberikan kebaikan. Maka di dalam pendalilan Al-Quran dan Sunnah banyak sekali pendalilan tentang kewajiban kita berbuat kebaikan kepada tetangga. Adapun di Al-Quran seperti Allah berfirman, "I'budullah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil al-qurba wal jari al-junubi." Maknanya disebutkan oleh Allah perintah yang paling agung, perintah tauhid. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Digandengkan setelah itu dengan apa? Berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Wa bil walidaini ihsan. Kemudian dengan itu apa? Wa bidzil qurba. Dan juga kepada kerabat-kerabat kita. Maka berbuat kebaikan setelah orang tua kepada kerabat. Wal yatama wal masakin, dan orang-orang fakir miskin dan orang-orang yatim. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Dan begitu pun tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Maka di sini di dalam ayat Al-Qur'an setelah Allah menyebutkan hubungan antara makhluk vertikal kepada Allah untuk melaksanakan tauhid dan menjauhi kesyirikan, juga bainan nas secara horizontal berbuat baik kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat dari paman, bibi, dan keponakan dan sebagainya, kemudian kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, dan juga kepada tetangga. Maka diperintahkan dengan ayat yang agung ini digandengkan dengan perintah tauhid untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan begitu pun di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan bagaimana Nabi menjelaskan bahwa malaikat Jibril memberikan wasiat kepada tetangga. Maka disebutkan di riwayat Ibnu Umar, berkata Rasulullah SAW, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Yang maknanya bahwa Jibril, kata Nabi Muhammad, mewanti-wanti kepadaku, awas tetangga, awas tetangga. Dan di beberapa riwayat di Ashabus Sunan, Nabi mempunyai tetangga Yahudi bahkan. Maka Jibril mewanti-wanti, awas, wasiat kepada Nabi Muhammad untuk memperhatikan tetangganya, meskipun ada yang dari Yahudi, ada yang agamanya berbeda. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai saking wasiat dari Jibril itu untuk berbuat baik kepada tetangga, saking detailnya, seakan-akan tetangga itu seakan-akan menjadi ahli waris. Jika misalnya kita meninggal, maka seakan-akan dia itu akan mendapatkan warisan dari rumah kita, karena saking kerasnya wasiat kepada para tetangga untuk berbuat baik. Maka hadis ini telah datang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar dengan lafaz seperti ini, dan juga dari Aisyah yang lafaznya sama. Mazala yusini Jibril bil jar. Terus menerus Jibril itu memberikan wasiat kepadaku untuk berbaik kepada tetangga, hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu, sampai aku menyangka bahwa tetangga itu akan mewariskan dari harta-harta kita, seperti anak-anak kita misalnya. Maka ini menandakan bahwa di dalam ajaran Islam, kehidupan bersimbiosis mutualisme dengan tetangga itu sangat dikedepankan. Maka alhamdulillah seperti di Indonesia ada rukun tetangga. Maka terus terang
kehidupan kita di Indonesia sangat harmonis. Kita hidup di Arab. Jika ada yang melempar sampah di sebelah rumah seseorang, maka ribut. Ributnya kemana? Ribut di antara mereka. Tidak ada RT, tidak ada RW. Ribut di antara mereka, ribut. Bahkan saling menembak dan sebagainya. Adapun di kita, alhamdulillah, ada rukun tetangga, ada gotong royong. Di sana tidak pernah kami melihat gotong royong kecuali waktu kami di Damat, dan itu pun dipelopori oleh orang-orang Indonesia. Kok markas ini mau kotor? Akhirnya inisiatif orang-orang Indonesia, kita kumpulin sampah bakar. Orang-orang Yaman heran, sampah diurusin. Setelah melihat keindahan di Damat, wah bagus juga. Akhirnya mereka membantu. Maka oleh sebab itu orang-orang Indonesia di markas-markas Thalabul Ilm dipuji. Kami memuji Mukbil Ibnu Hadi bahwa sebaik-baiknya akhlak dari murid-murid adalah orang Indonesia. Dan kemudian setelahnya pun Al-Hajuri seperti itu. Dan di seluruh pondok-pondok setelah Syekh Mukbil, baik di Fius ataupun di Ma'bar ataupun di tempat Syekh As-Salimi di Damar, maka kebanyakan orang-orang Indonesia yang mewakili, memegang dari urusan-urusan yang penting, dipercaya, amanah. Maka kita bersyukur kita hidup di negeri yang sangat bersosial, diperhatikan bagaimana kehidupan, sehingga gotong royong itu tidak pernah ada. Yang kami tahu, kami tinggal dimanapun di Yaman, sehingga sampah berserakan di jalan-jalan, gimana mau diurus? Kita membersihkan, orang lain melempar dari tetangga melempar dari jendela. Jadi kalau makan mereka lempar jendela. Tidak ada tong sampah. Bahkan di luar pun semuanya kotor. Itulah keadaan yang ada. Namun di kita alhamdulillah ada bagaimana hak-hak tetangga dan saling bekerja sama dengan tetangga. Maka di saat gotong royong dari RT RW, ada yang Pak Dokter, ada yang Pak Kapolsek, ada yang petani, semuanya sama. Dan begitu pun di sini saat kita gotong royong, ada pengurus, ada santri, dan yang lainnya semuanya sama. Maka itulah kenikmatan kita hidup di negeri Indonesia.